Halo teman-teman, bertemu lagi dengan saya. Pada kesempatan kali ini kita akan bahas latihan soal TKA Matematika tingkat lanjut pada buku Ekspres TKA Matematika dari Erlangga untuk jenjang SMA dan MA ya. Topik yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini adalah topik aljabar, lebih tepatnya pada materi matriks. Kita ke langsung soalnya saja. Jumlah pegawai laki-laki di sebuah kantor adalah 2/5 dari pegawai perempuan. Jika 12 pegawai wanita sedang mendapat tugas dinas luar kota, banyaknya pegawai laki-laki dan perempuan jadi sama. Jika X dan Y berturut-turut menyatakan pegawai laki-laki dan perempuan, matriks yang tepat adalah, berarti kita punya X itu sama dengan 2/5 dari yang perempuan ya. Maka otomatis kita bisa kali 5, maka hasilnya adalah 5X sama dengan 2Y, atau 5X dikurangi 2Y sama dengan 0. Ini jadi persamaan yang pertama. Kemudian kita bisa lanjutkan persamaan berikutnya, yaitu 12 orang perempuan sedang mendapat tugas luar kota, yaitu berarti Y dikurangi 12 itu nilai sama aja dengan si laki-laki ya. Berarti kalau kita jadikan persamaan baru, yaitu X dikurangi Y sama dengan negatif 12. Ini persamaan yang kedua. Gitu teman-teman ya. Kemudian dari persamaan 1 dan 2 itu kita bisa catat ulang, jadikan 5X dikurangi 2Y sama dengan 0. Kemudian itu X dikurangi Y sama dengan negatif 12. Itu kita bisa ubah menjadi dalam bentuk matriks, yaitu di sini berarti kita tulis koefisien-koefisiennya aja 5, negatif 2, 1, dan negatif 1. Jangan lupa variabel kita tuliskan yaitu X dan Y, dan hasilnya itu 0 dan negatif 12. Nah, untuk dalam pernyataan X dan Y-nya dalam bentuk matriks, yaitu maka kita harus buat ke dalam bentuk inverse-nya teman-teman. Maka kalau kita dapatkan X Y-nya itu sama dengan 1 per determinan dari matriks yang kita punya dikali dengan adjoinnya gitu lah. Maka kita bisa tuliskan jadinya determinan dari fungsi yang atau matriks yang kita punya. Kalau determinan itu kan kita kalikan yang diagonal utamanya ya, kemudian dikurangi dengan diagonal lainnya. Berarti nanti 1 per 5 dikali negatif 1 dikurangi negatif 2 dikali 1 per, kemudian kita tuliskan adjoin dari matriks yang kita mau ya. Untuk menuliskan adjoin itu berarti kita tinggal tukar posisi dari diagonal utamanya. Berarti ini ditukar posisinya jadi negatif 1 yang di sini, ini jadi 5. Kemudian untuk diagonal yang lainnya itu dikali dengan negatif 1 ya. Jadi di sini jadi negatif 1 kali 2 itu jadi 2, 1 kali negatif 1 jadi negatif 1 ya. Kemudian jangan lupa dikali dengan hasilnya yaitu 0 dan negatif 12. Oke, berarti kita tinggal hitung yang determinannya. 5 kali negatif 1 itu negatif 5. Kemudian ini 2-nya harusnya negatif ya. Sip, ditambah dengan 2 ya berarti ya. Terus gini tulis ulang, negatif 1, 2 dan 5. Ini 0 dan 12. Habis itu diapakan? Tinggal kita hitung 1 dibagi negatif 3 berarti ya. Negatif 5 tambah 2 itu negatif 3. Maka ini negatif 1, 2, negatif 1, dan 5. Maka di sini 0 dan 12 teman-teman. Nah, si negatif 3-nya kita kalikan dengan yang atas ya. Dengan yang hasil yang sini. Maka 0, ya ini tulis ulang, negatif 1, negatif 1. Kemudian ini 2 dan 5. Nah, negatif sepertiganya kita kalikan dengan 0. Hasil adalah tetap 0. Negatif sepertiga kali 12 itu negatif 4 ya. Maka dari sini, ini harusnya 12 juga negatif ya. Ini negatif, ini juga negatif. Berarti ini harusnya positif. Dari sini dapat disimpulkan berarti jawabannya adalah yang E ya. Gitu teman-teman ya. Menurut saya sih nggak terlalu susah, cuman hanya mengingat-ingat mengenai konsep dari inverse sebuah matriks ya. Jangan lupa ya, berarti kita harus cari determinannya dan adjoinnya juga gitu ya. Oke, kita lanjut yang nomor kedua. Bagaimana yang nomor 2 ya, apakah justru makin susah atau makin mudah? Kita cek dulu ya.
Oke, di nomor yang kedua, teman-teman kalau misalkan pengen nyoba silahkan dicoba dulu, videonya di pause dulu, dihentikan dulu, kemudian dicoba. Kalau misalkan sudah selesai, baru teman-teman nanti di play ulang dan kita cocokkan jawaban kita bagaimana ya. Kita langsung coba. Di sini kita punya matriks inverse matriks C itu sama dengan C sama dengan A min B, dengan matriks A nya sama dengan 1, 5, 2, 6 dan B nya 3, 6, 5, 7. Nah dari sini kita bisa cari terlebih dahulu mengenai si C nya. C itu kan sama dengan A dikurangi B ya, maka A nya kita tuliskan dari soal 1, 2, 5, 6 dikurangi dengan yang B. B nya tuh 3, 5, 6 dan 7 teman-teman ya. Maka tinggal kita hitung 1 kurangi 3 negatif 2, 2 kurangi 5 negatif 3, 5 kurangi 6 negatif 1, 6 dikurangi 7 negatif 1 ya. Kemudian habis itu kita cari nilai dari inverse matriks C nya, maka C inverse nya sama dengan cari determinannya, determinan dari si C, kemudian dikali dengan adjoint dari si C nya. Jangan lupa ya, tinggal kita hitung 1 per determinan C nya, kita bisa dapat hitung aja negatif 2 kali negatif 1 yaitu sama dengan 2 dikurangi negatif 3 dikali negatif 1, maka hasil adalah 3 ya. Kemudian adjoint itu adalah merubah diagonalnya, posisi diagonalnya yang tadi di sini jadi di sini, posisi ditukar jadi negatif 1 dan negatif 2, dan diagonal yang satunya itu tinggal dikali negatif 1, jadi ini 1 dan 3 ya. Oke, kalau sudah tinggal kita hitung teman-teman, 1 per negatif 1 dikali negatif 1, 3, 1 dan negatif 2. Kalau kali negatif 1 maka hasilnya dari 1, negatif 3, negatif 1 dan 2. Maka jawabannya adalah yang C ya. Ya, yang C teman-teman ya. Gitu, gimana? Jawabannya cocok tidak dengan apa yang teman-teman coba? Jadi usahakan kita kerjanya bareng-bareng ya. Sebelum saya kerjakan, teman-teman boleh perhentikan dulu videonya, terus kalian coba dulu. Nah kalau misalkan udah mentok baru di play, tapi kalau misalkan bisa dicoba dulu, coba dulu ya, biar sama-sama nyoba. Jadi belajarnya bisa lebih maksimal gitu ya. Oke, kita lanjut yang nomor yang ketiga. Nilai 2A dari yang memenuhi persamaan A transpose dari sama dengan B inverse jika matriks A nya sama dengan 6 per A, negatif 10 per A, negatif 1 dan 2, kemudian B nya A2, 5, 3. Oke, kita bisa manfaatkan informasi yang kita punya ya, berarti kita cari A transpose nya dulu terlebih dahulu. Itu A transpose sama dengan B inverse katanya kan ya. Nah kemudian kalau misalnya kita cek, ternyata kalau kita cek di sini kan nilainya ada A-nya, ini ada A-nya. Kalau nyari transpose mungkin bisa ditukar posisinya doang kan ya. Nah kalau nyari B inverse itu kan berarti harus kita nyari determinannya. Berarti daripada repot-repot begitu, maka kita kalikan dengan masing-masing dikali dengan B aja teman-teman. Kanan kiri kita kalikan dengan B biar si B inverse-nya hilang gitu loh. Ya, nah nanti kan ini jadi I atau matriks identitas, di sini A transpose dikali dengan B, gitu. Idenya mungkin gitu ya. Habis itu tinggal kita tulis, yaitu A transpose itu berarti kan yang tadinya jadi baris, jadi kolom, yang kolom jadi baris. Maka A transpose itu kita bisa mulai dari 6 per A, kemudian di sini negatif 1, di sini jadi negatif 10 per A dan 2 ya. Kemudian dikali dengan B, jangan lupa B-nya sama dengan A2, sini 5 dan 3. Sama dengan matriks identitas nilainya 1, 0, 0, 1. Gitu ya teman-teman ya. Kemudian kita kalikan sebelah sini baris dan kolomnya. Kita kalikan 6 per A dikali A, itu 6. Kemudian berarti negatif 1 dikali 5 berarti min 5 ya. Nah 6 per A dikali 2 berarti 12 per A ya. Negatif 1 kali 3 negatif 3. Kemudian kita bisa kalikan negatif 10 dikali A
per A jadi negatif 10 doang dikurangi dengan 10 ditambah 10 maksudnya, kemudian negatif 10 A dikali 2 berarti negatif 20 per A ditambah dengan 6 gitu ya. Ini nilainya akan sama dengan yang ada di sini teman-teman, yaitu 1001. Maka otomatis kita bisa bebas pilih yang mana ngerjainnya, sama-sama ada A-nya kok. Kalau saya ngerjainnya yang atas saja, kenapa? Karena secara nilai lebih kecil ya. Dan hasilnya pun sama dengan 0, berarti dari kesamaan matriks sama dengan 12 per A itu dikurangi 3 sama dengan 0, maka 12 per A sama dengan 3, maka A-nya sama dengan 12 dibagi 3 teman-teman, itu sama dengan 4. Kemudian soal mintanya 2A, maka 2 dikali 4 sama dengan 8. Jawabannya 8, ada di opsi yang E ya. Gitu. Kita lanjut di nomor yang keempat. Nah, nomor 4 teman-teman coba dulu, silahkan di pause. Dicoba 1 menit atau 2 menit, kemudian di play ulang ya. Biar kita bisa saling coba satu sama lain. Biar bisa hasilnya dipastikan. Kira-kira yang saya coba itu betul atau tidak. Jangan sampai saya nyoba, teman-teman nggak nyoba, terus ketika mencoba bareng-bareng ternyata nggak cocok gitu. Harus dicoba bareng-bareng ya. Oke, kita lanjut dulu. Di sini A-nya kita punya 6, 11, 2, dan 4. Kemudian yang B-nya itu ada di 1, 1, negatif 3, dan 2 ya. Kemudian kita cari inverse-nya dulu. Inverse dari A-nya itu berarti cari determinannya, 1 per determinan, 6 kali 4, 24 ya. Kemudian 11 kali 2, 22. Ajoinya jadi 46, negatif 11 sama 2 ya. Jadi sama dengan 1 per 2, ini jadi 4, 2, negatif 11, dan 6 ya. Oke, yang B-nya kita bisa dapat inverse-nya itu sama dengan 1 per 2, ini negatif 3 kali 1, negatif 3, ditambah dikali negatif jadi ditambah ya. Kemudian di sini jadi 2, 1, 3, dan negatif 1, maka hasilnya 1 per 5, 2, 3, negatif 1, dan 1 gitu ya. Oke, dari sini kita bisa lakukan perkalian antara matriks inverse matriks A dan B. Berarti kita kalikan A inverse-nya sama B inverse-nya sama dengan berapa gitu kan ya. Jadi 1/2 dikali 4, 2, negatif 11, ini 11 ya. Dan 6 dikali dengan 1/5, 2, 3, negatif 1, dan 1. Biar gampang kita kalikan yang di luarnya jadi 1/10. 4 kali 2 jadi 8, negatif 11 kali negatif 1 jadi 11. 4 kali 3, 12, negatif 11 kali 1 min 11. Kemudian 2 kali 2, 4, 6 kali min 1 min 6. 2 kali 3, 6, 6 kali 1, 6 ya. Oke. Nah, setelah kita cek ada yang salah nggak ya? Oh iya teman-teman, jangan lupa ya, ini ajoin dari sininya belum diganti negatif ya. Ini sudah negatif, nah ini belum, maka kita ganti dulu jadi negatif 2. Berarti di sini juga negatif 2 ya. Negatif 2 berarti kita coba benerinya di sini negatif 4, negatif 2 kali 3, negatif 6 ya. Betul ya? Oke, paling itu sih. Terus hasilnya berarti 1/10. Di sini 19, di sini 1, di sini negatif 10, dan 0. Kalau kita kali masuk 1/10-nya jadi 19/10, kemudian 1/10, negatif 1, dan 0 ya. Kemudian dari pernyataan yang pertama, itu matriks P merupakan matriks segitiga atas, tuh bukan ya, salah. Segitiga atas bukan begitu bentuknya. Matriks P merupakan matriks identitas, jelas bukan ya, ini juga 2 salah. Kalau identitas kan bentuknya 1, 0, 0, 1 gitu kan ya.
Kemudian yang ketiga, determinan dari P adalah 1/10, maka kita tinggal cari determinan dari P-nya. Itu dengan dihitung kita kali 19/10 dikali 0, dikurangi 1/10 dikali -1. Berarti 0 ditambah 1/10, otomatis ini betul teman-teman. Kemudian determinan matriks P inverse adalah 10, maka untuk mencari determinan dari P inverse-nya itu, ya sebetulnya sih udah ada ya, berarti determinan P-nya aja dibagi. Determinan 1 dibagi determinan P gitu kan ya. Berarti determinan P-nya kan sama dengan 1/10. 1 dibagi 1/10, maka sama dengan ya 10, betul ya. Kemudian matriks P merupakan matriks singular, bukan ya? Kalau matriks singular itu, ada yang tahu nggak kira-kira matriks singular itu ciri-cirinya apa? Matriks singular itu ciri-cirinya nilai determinannya harus sama dengan 0. Sementara ini kan nilai determinannya ada 1/10 kan. Maka tidak sesuai atau salah ya. Sehingga kesimpulannya di nomor 4 itu yang benar hanya di poin 3 atau pernyataan ketiga dan pernyataan yang keempat. Gitu ya teman-teman ya. Barangkali teman-teman dari tadi apa yang saya jelaskan masih ada yang belum paham atau masih bingung, boleh ditanyakan di kolom komentar ya. Jangan sungkan teman-teman, kalau misalkan belajar kita jangan malu-malu. Kalau misalkan emang nggak paham boleh tanya aja ya, gitu ya. Kita lanjut yang nomor 5 dulu ya. Di nomor 5 ini teman-teman harus ngecek dulu apa yang dibutuhkan oleh sebuah soal. Di sini kita punya matriks A, bentuknya 2x, x plus y, dan 8. Berapa determinan A-nya? Berarti nyari determinan A inverse-nya gitu ya. Tentukan apakah persamaan 1 cukup, 1 dan 2 cukup untuk menjawab pertanyaan tersebut. Oke, kita punya terlebih dahulu di sini nilai dari si A-nya ya. A-nya itu sama dengan 2. Kemudian di sini X, di sini X plus Y, dan 8 ya. Kemudian kita cari inverse-nya teman-teman, karena kan di sini dicari, jangan nyari inverse-nya dulu, berarti kita manfaatkan pernyataan pertama dulu aja kali ya. Pernyataan yang pertama itu katanya nilai A sama dengan A transposnya, berarti kalau A-nya itu 2x, x plus y, dan 8, maka A transposnya sama dengan 2x, di sini x plus y, dan 8 ya. Artinya apa? Artinya ini kan artinya berarti sama kayak yang di atas ya. Berarti ini 2, ini x plus y, ini 8. 2 sama dengan 2 ya, betul. Paling yang bisa kita pakai itu bahwa x plus y itu sama dengan x. Berarti y-nya sama dengan x dikurangin x. Berarti y sama dengan 0. Kalau y-nya 0 maka x-nya sama dengan x. Berarti ini tidak cukup ya, tidak menjawab apapun pernyataan ini. Berarti pernyataan pertama itu belum cukup menjawab. Sehingga kita bisa coba untuk yang pernyataan yang kedua dulu. Pernyataan kedua tuh katanya x dikurang y sama dengan 3. X dikurang y sama dengan 3. Ya, ini juga belum cukup ya, karena pernyataan x dikurang y sama dengan 3 itu banyak banget gitu loh variabelnya gitu loh. 7 dikurangi 4, 3. 15 kurangi 12 juga 3. Nggak tahu berapa nilai x dan y yang tepat gitu loh. Jadi kemungkinannya terlalu banyak. Jadi sehingga kalau masing-masing itu nggak cukup. Tapi coba kalau kita gabung ya. Kalau kita gabung antara pernyataan 1 dan pernyataan kedua, itu berarti x ditambah y sama dengan x. Dan di sini x which is ini nilai x-nya, nilai y-nya sama dengan 0 yang tadi ya. Berarti nanti ini x dikurangi y sama dengan 3. X dikurangi 0 sama dengan 3, x-nya sama dengan 3. Kalau x dan y-nya ketemu, nanti kita bisa dapat tuh inverse-nya teman-teman. Nanti A inverse-nya itu kan, untuk mencari A inverse-nya itu kan berarti nanti 1 per determinan dari A dan A join dari si A-nya kan. Nah, A join-nya itu bisa kita substitusikan, kita bisa nyari determinannya juga. Asalkan x dan y-nya ketemu. X dan y-nya bisa ketemu ketika dua pernyataan di soal itu
bisa digabung. Tapi kalau masing-masing nggak cukup, berarti jawaban yang tepat adalah yang C ya. Dua persamaan bersama-sama cukup untuk menjawab sebuah pertanyaan, tetapi satu persamaan saja itu tidak cukup. Baik, mungkin itu dulu yang dapat bisa disampaikan pada pertemuan kali ini. Semoga teman-teman bisa memahami apa yang tadi saya jelaskan. Teman-teman, teknik belajar gitu aja ya. Jadi ketika belum saya jelaskan, teman-teman boleh pause dulu, kemudian bisa dilanjutkan ketika teman-teman sudah selesai, atau ketika teman-teman merasa stuck ketika menyelesaikan soal tersebut. Dan semoga apa yang tadi dijelaskan bisa membantu teman-teman, sehingga teman-teman bisa belajar lebih maksimal, dan semoga skor dari TKA-nya bisa maksimal ya. Mungkin itu dulu, nanti kita bisa lanjut ke pertemuan berikutnya. Jangan lupa dukung channel ini dengan like, subscribe, dan berikan feedback positif agar saya semangat terus untuk bikin konten-konten semacam ini. Saya pamit dan dadah.